Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya teman-teman sekalian, eh, sudah lihat ya ini presentasinya dan teman-teman sudah dapat ya tentunya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan jelasin mengenai prospek bisnis toko spare service dan kursus AC yang akan kita inisiasikan ya, di mana bisnis ini sebelumnya adalah sudah di running oleh Pak Indra Muslim, ya, bukan Indra Halim ya. Kemarin saya salah di proposal ya, sudah diinisiasikan beliau selama 3 tahun terakhir. Tapi kan Bapak Ibu teman sekalian kan tahu bahwa 2 tahun terakhir adalah COVID. Jadi memang kemudian Pak ya, dan para shareholder lainnya itu mengalami satu badai atau tantangan di dalam bisnis mereka, sehingga menyebabkan permodalan yang mereka sudah tanamkan ya, sebesar kurang lebih juga sekitar 500 jutaan itu kemudian harus menalangi kerugian atau harus menalangi akibat krisis yang selama 2 tahun itu. Namun demikian bukan berarti bisnisnya ini kemudian tidak jalan ya, karena eh, pada saat itu tatap muka juga susah kan, tukang AC pasti harus masuk rumah gitu ya, maka ya jelas mereka mengalami hantaman pendapatan yang merosot. Oleh karena itu kemudian capital mereka tergerus dan akhirnya pada sekitar bulan Februari kemarin Pak Indra ketemu saya dan kemudian kita berbicara tentang bisnis ini, kemudian meminta bantuan kepada kita untuk bisa melakukan penyelamatan bisnis. Pokoknya di situ ya. Jadi kita menganggap bahwa ini ada problem dengan working capital atau modal kerja. Ya. Nah, kemudian saya melihat bisnisnya sendiri dan saya sendiri sebagai konsumen AC itu merasa bahwa bisnis AC ini adalah cukup bagus ya. Karena saya sendiri dan mungkin juga pengalaman dari teman-teman semua itu mencari provider AC yang al-amin, yang amanah, yang bisa dipercaya itu sangatlah sulit. Barangkali nanti di neraka itu eh, akan ada dua orang yang akan nyemplung ke neraka terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah salesman mobil bekas dan yang kedua adalah teknisi AC. Ya, kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Tentunya pernah beli mobil bekas ya. Ya, pasti ada saja kecurangan yang mereka lakukan ya. Nabrak truk sampai penyok, mereka bilang, oh mobil ini nggak pernah nabrak kok, gitu. Karena perbaikannya sempurna, kita tidak bisa merasakannya. Tapi begitu kita pakai ngebut di atas 100 km per jam, kemudian bisa goyang. Atau mesinnya, tahu nggak, mesinnya itu dicampur dengan pisang, sehingga Anda ketika ngederin suara mesinnya itu halus. Padahal sebenarnya udah lagging atau udah bocor. Begitu juga dengan orang servis AC. Orang servis AC itu banyak yang melakukan ya ketidakjujuran. Misalkan Anda dengan mengatakan, oh freonnya habis, jadi harus nambah Pak. Padahal sebenarnya tidak ada yang ditambah. AC Anda baik-baik aja. Karena apa? Karena kalau mereka jujur, mereka hanya dapat 85.000, itu tidak nyucuk dengan perjalanannya, BBM-nya segala macam. Ya, jadi ini bisnis yang menurut saya sangat potensial karena ada satu masalah yang belum bisa diadres oleh semuanya, yaitu berkaitan dengan sistematisasi bisnis yang memastikan bahwa bisnis servis AC itu kemudian menjadi servis bisnis yang al-amin atau amanah. Kemudian berikutnya yang menarik adalah nanti ada 5 income stream ya teman-teman, kalau udah baca
prospektusnya ini itu ada 5 income stream yang akan kita address dalam bisnis ini. Yang pertama adalah jualan spare part AC. Jadi kita bikin toko, tokonya itu jualan spare partnya itu untuk para teknisi AC, di mana Pak Indra sudah membina sekitar 700 sampai 1.000 orang teknisi AC se-Jabodetabek ya, yang akan jadi marketnya. Kemudian yang kedua adalah dari kemaan bisnis dari toko spare part AC dan servis AC. Jadi toko spare part dan toko servis AC-nya kita namakan adalah Amin Sejuk ya. Kenapa Amin? Ya karena Amin itu maksudnya dari kata Al-Amin dan Sejuk itu berarti AC kan. Nah, itu akan kita patenkan beserta logonya segala macam dan akan kita mitrakan ya. Jadi kita akan mendapat income dari kemitraan atau selisih antara harga pokok kemitraannya adalah kita akan punya yang namanya kursus AC offline untuk para teknisi dan perusahaan. Ini sudah dijalankan oleh Pak Indra dan kliennya lumayan. Jadi belum melakukan aktivitas marketing apapun, hanya sifatnya dia menunggu panggilan saja. Itu tiap bulan sudah ada yang membutuhkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kursus teknisi AC yang sifatnya online dengan video pembelajaran. Jadi nanti akan kita bikin videonya. Kemudian videonya kita jual melalui vokasia.id atau partner-partner e-commerce pendidikan seperti Udemy dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah servis AC untuk korporasi dan jaringan retail besar. Jadi kita memang akan menerima ya servis AC untuk rumah-rumah tetap, tapi kita fokusin ke satu backbone-nya yaitu untuk servis AC perusahaan retail yang berjejaring, yang punya kantor cabang banyak, yang telah juga dilakukan oleh Pak Indra, yaitu mereka mendapatkan kontrak dengan KFC Indonesia melalui Dain Indonesia. Mereka menjadi service partnernya untuk outlet-outlet KFC di Jabodetabek. Demikian juga kemarin saya nawarin juga ke Pak Gonggom, nggak tahu Pak Indra udah follow up atau enggak, itu ada Damesa Dental Clinic yang memasrahkan perawatan AC-nya 9 cabang kepada kita. Jadi belum lagi nanti gedung-gedung di mana teman-teman KMC itu bekerja dan bisa memberikan referensi, saya rasa akan cukup banyak klien-klien kita di segmen korporasi ini. Kemudian bahkan yang keenam sebenarnya adalah kita akan jualan untuk toko spare part kita itu 2, yaitu secara offline, itu akan di kantornya Pak Indra sekarang, yaitu di Jalan Srengseng Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau masuk Jakarta Selatan atau masuk Depok ya. Dan yang kedua, saya akan memfokuskan pada penjualan di TikTok Live atau TikTok Shop, ya, dan juga penjualan di kanal e-commerce seperti di Shopee dan Lazada. Nah, ini sekedar data aja ya. Saya lompat-lompat dari presentasinya, silahkan dibaca sendiri karena nanti bakal bisa waktu kalau kita jelasin semuanya. Di sini adalah prospek pertumbuhan AC itu begitu besar, bahkan marketnya itu 10 triliun, itu tahun 2021. Dan penetrasi AC di Indonesia itu pun baru 10%. Jadi 10 triliun tahun itu baru 10%, guys. Jadi kalau misalkan 100% atau minimal 30%, berarti kalikan 3. Marketnya sekitar bisa jadi 30-40 triliun setahun. Nah, ini adalah quote dari saya bahwa bisnis yang prospektif adalah yang bukan saja memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, lebih dari itu menyelesaikan kekhawatiran dan kecemasan yang selama ini dirasakan konsumen. Nah, itu. Jadi kecemasan kita sebagai konsumen AC, yang seperti saya sampaikan tadi, kan susah menemukan service provider maintenance yang bergaransi, jujur dan amanah, susah menemukan teknisi AC yang memiliki standar kompetensi,
susah menghubungi teknisi AC, nomor handphonenya sering ganti, susah menekan teknisi AC yang dapat dipercaya. Kemudian juga ada masyarakat yang ingin belajar teknisi servis AC dan juga ingin membuka servis AC, tapi mereka tidak tahu harus kemana. Juga ada juga yaitu tadi orang yang ingin membuka toko AC tapi juga nggak tahu harus dari kemana, dan mereka cari franchise-nya nggak ada, belum ada. Jadi kekhawatiran itu kemudian kita ubah menjadi bisnis, yaitu yang pertama, orang yang cari bisnis toko AC itu akan kita jadikan income stream pertama, yaitu franchise toko Amin Sejuk AC. Dan yang cari spare part AC yang susah, kita akan jualan di TikTok dan di offline toko spare part. Kemudian bagi yang cari teknisi AC, servis AC, itu ada jasa servis AC rumahan dan korporasi. Mencari kursus teknisi AC, kita sediakan kursus AC offline, dan yang mencari kursus yang online pun kita juga sediakan melalui kursus AC online berbasis video pembelajaran. Ya, jadi konsep bisnisnya, nah, ini yang sudah dikerjakan oleh Pak Indra bersama PT Servis Jasa Indonesia. Ada kursus AC, kontrak servis AC, in-house training, servis AC online via aplikasi Pinhome. Pinhome itu seperti Gojek, tapi khusus AC. Kemudian ada kemitraan dengan Daikin yang ngerjain KFC seluruh Jabodetabek, berapa Jabodetabek ya. Nah, jadi ini ilustrasinya. Kita punya 5 income stream, dan ini adalah sistem franchise-nya kita, ya. Ya, berbekal komunitas teknisi AC Jabodetabek sebagai captive market, kita akan mendirikan toko offline dan online, dan juga di TikTok Amin Sejuk AC. Kemudian kita viralkan di komunitas teknik AC Jakarta. Kemudian kita viralkan juga di TikTok. Kemudian kita menjual kemitraan toko Amin Sejuk AC, dan kita juga punya divisi jasa perbaikan AC, tetap mencari klien seperti biasa. Ya, jadi Pak Indra tetap akan mencari klien seperti biasa, dan kita harapkan jumlah cabang kita di tahun pertama itu kemarin saya targetkan adalah 10 cabang. Jadi sampai Desember 2023 kita udah punya 10 cabang, yang dari investor sendiri kemarin ada yang daftar 4, berarti kurang 6. Kursus teknisi AC offline dan online, ilustrasinya segini ya. Yang pertama adalah kita akan menyasar dari database yang kita miliki, kemudian kita juga organik posting di sosmed, kita juga organik posting di TikTok, kita juga akan keluarin iklan untuk sosmed, TikTok, Facebook, YouTube, IG, dan juga di search engine optimization di Google Ads, supaya kalau orang nyari kata teknisi AC itu atau kursus teknisi AC nomor 1 itu kita. Dan sampai sekarang kita masih nomor 1 dengan kata kunci kursus AC. Kemudian kita membuka kelas offline dan juga kelas online berbasis video pembelajaran. Nah, pendanaan investasinya teman-teman ini adalah saya sesuaikan aja, adalah 500 juta. Ya, di sini ada item sewa kios atau ruko itu 2,5 juta per bulan, dikalikan 1 tahun itu 30 juta. Kemudian belanja stok spare part AC itu ada lampirannya, nanti teman bisa tanya ke Pak Indra, itu ada sekitar 100 juta, yang diajukan Pak Indra sekitar 150 juta, tapi saya approve-nya adalah 100 juta. Kemudian etalase dan interior, jadi kita beli etalase, kemudian kita beli meja kursi, segala macam itu 30 juta. Renovasi lampu dan papan nama itu 30 jutaan, dan alokasi biaya gaji pegawai toko operator selama 3 bulan. Kursus untuk toko offline-nya Amin Sejuk AC itu adalah sekitar 15 juta. Ya, nanti kita pas-pasin aja. Jadi kita di sini adalah asumsinya adalah sewa itu saya bayarkan 1 tahun, dan melakukan alokasi untuk biaya operasional itu 3 bulan saja, karena ini toko retail pastinya
begitu kita buka di hari pertama itu sebenarnya sudah ada customer, sudah ada income pastinya. Tapi supaya aman, tetap kita cadangkan bahwa seakan-akan kita 3 bulan itu tidak ada pendapatan. Nah, bagaimana kalau sisa? Kalau sisa tetap akan menjadi modal kerja atau capital standby buat bisnis ini, ya. Dan itu akan ada di laporan keuangan. Jadi ada pendirian toko offline, Amin Sejuk, kemudian pendirian toko online TikTok. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi selain kita punya toko offline, kita juga punya toko online, di mana di situ kita butuh yang pertama beli akun TikTok 15.000 follower, saya sudah dapat harga 5 juta, supaya apa? Supaya kita langsung bisa live, karena live di TikTok itu syaratnya harus punya 2.000 follower, dan untuk mencari 2.000 follower itu setengah mati, bisa 3 bulan baru kita dapat kalau kita baru buka account. Kemudian kita beli lighting 500 ribuan, kita beli 2 HP untuk live, jadi yang satu nanti buat announcernya, yang satu buat adminnya. Kemudian beli VNT mikrofon, itu seperti mikrofon yang saya punya ini, jadi supaya suaranya bagus Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, ini harganya sekitar 300 ribu. Kemudian alokasi biaya gaji dan operasional untuk 2 kru itu adalah 5 juta kali 3 bulan. Kemudian yang ketiga, pendirian kursus teknisi AC, kita butuh operasional kantor untuk pegawai itu kira-kira 10 juta. Kemudian biaya iklan yang kita perlu gelontorkan itu 10 juta supaya kursus teknisi AC-nya penuh kelas 3 bulan. Ini adalah per direksi 10 juta, dan itu untuk 3 bulan. Kemudian fee konsultan itu 10%, dan lain-lain itu ada penggenapnya saja kalau ada tambahan dan pengurangan. Artinya, kalau nanti semuanya berjalan dengan lancar dan doa Bapak Ibu di hari pertama kemudian dapat klien dan di bulan pertama sudah nutup kosnya, maka ya tidak dikeluarkan alokasi yang saya sampaikan di proposal ini, dan akan menjadi penguat kita di dalam bisnis PT Servis Jasa .com ini. Dan kalau di neraca nanti menjadi equity ya Bapak Ibu, ada di pencatatan equity ya Bu Bapak Ibu. Jadi dalam akuntansi kan Bapak Ibu udah tahu bahwa aset sama dengan apa? Modal ditambah hutang. Jadi modalnya tetap akan besar, ya, akan gulung terus dari uang 500 juta ini dan dari laba yang kita dapatkan setiap bulannya. Nah, proyeksi bisnis ini saya bikin 3 skenario Bapak Ibu, yaitu pesimis, moderat, dan optimis. Jadi optimis itu adalah kondisi yang paling senang, moderat itu adalah kondisi yang logis, dan pesimis adalah kondisi yang amit-amit tidak kita inginkan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita lihat dari sisi income stream-nya itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba penjualan franchise. Jadi dari satu toko yang akan buka cabangnya dari Amin Sejuk AC itu saya patok kita harus untung 100 juta. Ya, jadi untuk pesimis itu adalah 1 bulan kita dapat 1, kalau moderat itu 2, kalau kalau yang optimis itu 3 Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian laba penjualan spare part online dan offline. Ini untuk TikTok maupun orang yang datang ke lokasi kita, itu spare part kita itu marginnya saya patok 10% Bapak Ibu. Dan kalau pesimisnya itu adalah 60 juta setiap bulan, artinya 2 juta sebulan. Karena harga spare part AC itu lumayan mahal, maka omset 2 juta sebulan sehari itu adalah yang minimal ya. Beda dengan kuliner ya. Kemudian moderat itu sekitar 90 juta, dan optimisnya kita bisa dapat 150 juta sebulan dengan margin 10% ya. Berarti kita dapat per bulannya sekitar 6 juta, 9 juta, dan 15 juta. Kemudian laba dari kursus online ya, itu saya targetkan 1 bulan itu dapat 30 siswa, dapat 60 siswa, dan dapat 100 siswa. Saya optimis lah kursus online ini 100 siswa setiap bulan itu pasti dapat lah gitu ya. Untungnya adalah 1 juta.
Kemudian laba kursus video pembelajaran itu saya cuma patok 100.000 karena kita main di segmen video pembelajaran itu kan murah ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya bikin satu kali produksi, kemudian orang bisa sign in kapanpun sepuasnya. Itu kita akan jual di harga 200.000, bahkan mungkin 150.000, di mana kita akan untung hampir 100% karena udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Jadi di situ ada 100.000, saya optimis bisa ada 100 orang pendaftar, moderatnya ada 250 pendaftar, dan optimisnya ada 500 pendaftar. Kemudian dari laba dan servis AC panggilan corporate, saya menargetkan sehari kita dapat 100.000, ya. Sehari kita margin labanya itu 100.000. Sebulan itu kalau pesimis kita cuma dapat 15 kali kunjungan, kalau moderat itu saya pengennya satu hari satu kunjungan, dan optimisnya adalah 100 kali atau 3 kali kunjungan dalam satu hari. Nah, pengeluarannya Bapak Ibu bisa sudah sewa, gaji pegawai, operasi, kita kira-kira laba bersihnya. Kemudian kalau moderat 2 juta, amin. Itu apabila Bapak hasilnya setiap bulan dan 177 bulan, ya bahkan 3-4 bulan dari deposito, meskipun kalau kita optimis ya hanya terbuka lebar di AC Jabodetabek sampai seribuan komunitas fokus dan hanya di bidang AC, dan saya boleh membuka usaha lainnya agar konsep periodnya juga cepat, ROI-nya juga tinggi. Nanti bisa dilihat masuk Pak Wiryo juga akan masuk, dan teman-teman yang seperti Pak Awong juga akan masuk, sehingga akan membantu dari Pak Indra gitu ya, sehingga kita berbagi tugas, kita puzzling, kita sinergi, kita communal leaders ya, bukan single leaders ya. Tiap-tiap orang kerja pada kompetensinya masing-masing, dan kita harapkan bisa besar di sini. Ya, kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira itu Bapak Ibu, dan sudah dibuka untuk bookingannya kan Bapak Ibu sudah menulis bookingannya, jadi mulai hari ini bisa nanti langsung transfer apabila Bapak Ibu yakin dengan bisnis ini. Kalau Bapak Ibu merasa tidak yakin, jangan masuk ya. Seperti biasa saya sampaikan, kalau tidak yakin bisnis ini jangan masuk, dan kalau tidak menggunakan dana dingin, misalkan dari kredit, kemudian dari pinjaman, kemudian dari amit-amit dari pinjol atau apa segala macam, jangan ya. Jadi bisnis ini tetap berisiko Bapak dan Ibu bisa kehilangan sebagian atau keseluruhan dana, karena ini namanya bisnis, bukan investasi yang sifatnya seperti deposito atau emas atau apa, dan ini tidak bisa ditarik kembali dananya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali Bapak Ibu masuk itu tidak bisa ditarik dananya, kecuali Bapak Ibu itu nanti menjual kepada sesama komunitas bisa. Dan bedanya dengan bisnis yang lain bahwa di sini ada kepemilikannya bersifat jangka panjang, jadi bagi yang berkenan namanya nanti akan bisa masuk ke akte PT untuk selama-lamanya. Sepanjang Bapak Ibu tidak menjual saham PT di mana Anda berada di sini, yaitu PT Servis Jasa Indonesia, maka selama itu pula Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan dividen dan mendapatkan hak dari Bapak dan Ibu. Dan kita semua akan mengacu pada konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2002, mana di situ juga ada pembahasan tentang tugas dan wewenang direksi dan komisaris. Nah, sementara nanti kita usulin beberapa nama yang sudah sanggup menjadi direktur keuangan, itu ada Pak Wiryo, dan kemudian Pak Indra sendiri saya sampaikan sebagai direktur utama karena beliau adalah yang memegang kendali, orang yang memang dari awal ya, jadi memang kita harus teruskan saja beliau sebagai direktur dan CEO, dan nanti saya bantuin, entah saya atau Pak Awong akan jadi marketing direkturnya, dan juga bisa Pak Anang atau siapapun yang berkenan nanti bisa jadi komisarisnya untuk bisa meng-guiding atau bisa melakukan supervisi dan
melakukan apa ya, pengarahan kepada direksinya. Jadi ini bisnis yang very serius. Ini saya pikirkan dan saya diskusikan dengan Pak Indra ini very serius. Sudah 2 minggu kita bikin materi presentasi ini. Bahkan juga sudah saya pagari teman-teman. Jadi sebelum teman-teman terang juga sudah saya pegang tokennya dan saya juga sudah meminta bahwa apa namanya, sehingga ketika teman-teman transfer itu aman ya. Ya, ini tokennya. Dan saya juga sudah survei ke Pak Indra, ke rumahnya Pak Indra, bahkan ke tetangganya segala macam untuk memastikan bahwa Pak Indra ini memang rumahnya di situ dan juga istrinya juga itu, bukan yang lain ya. Jadi sudah saya survei juga untuk memastikan semuanya agar teman-teman semuanya aman. Nah, mungkin saya buka sesi pertanyaan ya. Silahkan, ini saya selesaikan rekodnya dulu.